Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan pelajaran matematika. Masih bersama Ibu Audini Puspasari. Untuk pelajaran kali ini kita akan membahas mengenai pertidaksamaan linear satu variabel, atau yang kali ini kita singkat dengan PTLSV. Kalau sebelumnya kita belajar PLSV, di mana itu adalah persamaan, kini kita belajar mengenai pertidaksamaan. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Langsung saja ya, kita langsung masuk ke materinya. Nah, tujuan pembelajarannya apa sih untuk pertemuan kali ini? Yang pertama, kita akan membahas mengenai simbol pertidaksamaan. Yang kedua, menyatakan selesaian pertidaksamaan dalam garis bilangan. Yang ketiga, membuat kalimat matematika dalam bentuk pertidaksamaan. Kita langsung saja masuk. Yang pertama adalah simbol pertidaksamaan. Di sini ada 4 simbol. Di sini ada tulisan simbol 1, 2, 3, 4, frase atau itu disebut dengan cara bacanya atau kata-katanya dalam kata-kata. Untuk simbol yang seperti ini dibaca dengan kurang dari. Simbol yang ini dibaca dengan lebih dari. Simbol yang ini ada garis di bawahnya atau ada sama dengannya, itu bisa kalian baca kurang dari atau sama dengan. Bisa dibaca tidak lebih dari atau paling banyak. Nah, selanjutnya simbol yang ini lebih dari atau sama dengan, tidak kurang dari, paling sedikit. Nah, ini ya untuk cara membacanya. Nah, ini sebagai contohnya, kalau persamaan itu tandanya semuanya sama dengan, sudah pasti. Persamaan hanya memiliki satu tanda, yaitu tanda sama dengan. Untuk pertidaksamaan, dia tandanya ada yang ke samping, ke kiri, ada yang ke kanan, ada yang kiri sama dengan, kanan sama dengan. Seperti itu ya. Jadi kalau yang ini kita bacanya X sama dengan 3, X kurang dari atau sama dengan 3. Yang ini 5N kurangi 6 lebih dari 14. 12 kurang dari atau sama dengan 7 dikurangi 3Y. Yang ini X per 4 dikurangi 6 lebih dari 1. Nah, itu cara membacanya. Nah, kita lanjutkan masuk ke menyatakan selesaian atau hasil pertidaksamaan dalam garis bilangan. Nah, sekarang kita bahas dulu yang kasusnya persamaan. Selesaian persamaan X sama dengan 3 dapat disajikan dalam bentuk titik tunggal pada garis bilangan. Jadi ada garis bilangan, X-nya sama dengan 3, berarti titiknya hanya ada di 3 dengan titiknya penuh. Jika kasusnya adalah pertidaksamaan, contohnya misalnya X kurang dari atau sama dengan 3. Berarti ini kan ada sama dengannya di sini. Angkanya 3, kita klik di sini 3. Kemudian ini ada sama dengannya, berarti kita hitamkan atau bulatannya penuh. Kemudian karena dia kurang dari, berarti yang kurang dari 3 itu ada 2, 1, 0, dan seterusnya. Berarti arah panahnya ke sebelah kiri. Kalau ditulis dalam notasi interval, itu adalah, ini cara bacanya infinite. Kalau kalian tahu ini adalah simbol infinite. Negatif tak terhingga sampai dengan 3. Kalau dalam bentuk notasi pembentuk himpunan, X di mana X kurang dari sama dengan 3. Nah, ini contoh yang lainnya. Yang pertama ada X lebih dari sama dengan 2. Berarti kita klik di 2-nya, 2. Karena di sini ada sama dengan, berarti bulatannya penuh. Kemudian kalau lebih dari, berarti dia ke sebelah kanan. Nah, untuk yang ini X lebih dari 2 di 2. Tapi karena dia tidak ada sama dengannya, maka di sini bulatannya kosong, lebih dari berarti ke sebelah kanan. Sekarang di sini ada X kurang dari sama dengan negatif 2. Negatif 2, karena dia ada sama dengannya berarti bulatannya penuh. Karena kurang dari berarti ke sebelah kiri. Nah, yang ini X kurang dari negatif 2. Negatif 2 karena tidak ada sama dengannya berarti bulatannya kosong. Kurang dari berarti ke sebelah kiri arah panahnya. Sampai situ sudah jelas ya? Nah, sekarang kita masuk coba nih. Bentuk pertidaksamaan yang tepat berdasarkan garis bilangan di atas adalah, nah ini ada garis bilangannya, berarti bentuk pertidaksamaannya berapa nih? Kita lihat. Kita misalkan ini adalah sebuah X.
Nah, di sini ada 8. Negatif 8. Nah, negatif 8 arah panahnya ke sebelah mana? Ke sebelah kanan. Kalau ke sebelah kanan berarti lebih dari berapa? Negatif 8. Jadi bisa kita simpulkan kalau arah panah ke kanan maka lebih dari, kalau arah ke kiri maka kurang dari. Untuk sama dengan atau tidaknya kalian lihat dari bulatannya penuh atau tidak. Oke, kita lanjutkan membuat kalimat menjadi sebuah pertidaksamaan. Di sini ada contohnya. Contoh 4.10 ini Ibu ambil dari buku paket. Tulislah kalimat berikut menjadi sebuah pertidaksamaan linear satu variabel. Suatu bilangan M ditambah 5 hasilnya lebih dari atau sama dengan negatif 7. Nah, kalau kita tuliskan seperti ini. Suatu bilangan M ditambah 5 hasilnya lebih dari atau sama dengan. Berarti simbolnya yang lebih dari atau sama dengan negatif 7. Jadi, pertidaksamaan dari kalimat tersebut adalah M tambah 5 lebih dari sama dengan negatif 7. Nah, ini contoh penerapan lainnya. Tulislah masalah berikut menjadi sebuah pertidaksamaan linear satu variabel. Kalian ingin menentukan nilai X sedemikian sehingga luas jajar genjang di samping tidak kurang dari 40 satuan luas. Nah, ini yang warna birunya ini adalah jajar genjang. Untuk panjang alasnya dia adalah 5 satuan dan tingginya adalah Y ditambah 7. Diketahui alas jajar genjang adalah 5 satuan, tingginya adalah Y ditambah 7 satuan. Tadi yang kita temukan di sini luasnya adalah 40 satuan luas. Berarti kita cari luas jajar genjang itu rumusnya apa? Ternyata luas jajar genjang rumusnya adalah alas dikalikan dengan tinggi. Nah, di sini ada kata-kata tidak kurang dari. Berarti rumusnya adalah alas kali tingginya atau luasnya tidak kurang dari 40. Tidak kurang dari itu berarti harusnya 40 itu harus angka yang paling besar. Jadi, simbol pertidaksamaannya adalah kurang dari atau sama dengan. Nah, alasnya kita masukkan berapa tadi? 5. Tingginya Y plus 7. Kemudian kita kalikan 5 dengan Y dan 5 dikalikan plus 7. 5 kali Y, 5Y. 5 kali 7 ditambah 35 kurang dari sama dengan 40. Jadi, pertidaksamaan dari masalah di atas adalah 5Y ditambah 35 kurang dari sama dengan 40. Nah, itu dia materi untuk hari ini. Cukup singkat dan padat ya. Semoga materi hari ini cukup jelas untuk kalian dan bisa kalian pahami. Karena materinya sudah selesai, maka saatnya kita masuk ke latihan soalnya. Latihan soal. Buka link berikut untuk mengerjakan latihan soal. Linknya adalah bit.ly _P29_ latihan 45. Kalian ketik sesuai dengan tulisan di sini. Jangan salah ketik karena nanti akan terjadi error. Hanya 1 kali pengisian ya. Cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada yang kurang dari Ibu atau ada kesalahan dari Ibu. Untuk kalian semua, selamat mengerjakan. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.